Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, alhamdulillahirrahmanirrahim, bertemu dengan kakak semua. Bagi kakak-kakak yang lagi santai nih ya, dan bisa open kameranya, diperbolehkan untuk open kamera ya. Yuk lebih kita bisa berinteraksi lagi dan lebih silaturahmi gitu ya. Boleh untuk open kameranya atau open mic juga boleh. Silahkan. Nah, sambil menunggu kakak-kakak yang lain, saya mau tanya dulu nih, gimana kabarnya Bapak Ibu atau kakak-kakak semua yang hadir di Zoom meeting pada hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, semoga semua yang hadir pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya dalam keadaan bahagia ya. Karena kita akan menuntut ilmu nih semuanya di kajian pranikah pada malam hari ini. Baik, teman-teman, perkenalkan nama saya Alfa Nureni Fadila sebagai moderator di kajian pranikah pada malam hari ini. Alhamdulillah ya, kita langsung mulai saja. Kita ucapkan basmalah sebelum kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acaranya lancar sampai akhir. Baik, kakak semuanya, mungkin di sini ada kakak, ibu, bapak, atau AA, teteh mungkin ya. Saya panggilnya kakak-kakak aja ya supaya lebih semangat juga. Saya izin menginformasikan terlebih dahulu bahwa acara Sharing Academy pada hari ini disponsori oleh DPA Doj Subang, Komunitas Remaja Muslimah DKI, Pojok Dakwah, El Shifa TV, Komunitas Muslimah Berkah Indonesia, dan Ashifa Peduli Badan Wakaf Ashifa. Nah, tentunya nih bagi kakak-kakak saya izin menginformasikan lagi bahwa mungkin kakak-kakak ada yang masih bingung kemana sih kita harus menunaikan zakat, infak, sedekah maupun wakafnya. Nah, ini bisa banget di Ashifa Peduli dan Badan Wakaf Ashifa tentunya. Nah, kenapa sih Kak harus ke lembaga sosial? Karena nanti sedekah yang kakak titipkan itu akan bermanfaatnya itu secara meluas dan tentunya akan tepat sasaran. Jadi jangan ragu ya untuk ke lembaga sosial supaya lebih eh, meluas kebaikannya seperti itu. Dan nanti dibantu juga oleh kakak-kakak panitia bagi kakak nih yang mau menunaikan sedekah Jumatnya mungkin ya karena hari ini hari Jumat dan Masya Allah ya nanti akan ada pahala yang berlipat ganda insya Allah. Nah itu nanti akan dilampirkan QRIS-nya di kolom chat dan ataupun nomor rekening dari Ashifa Peduli maupun Badan Wakaf Ashifa. Jadi selagi opening gini boleh ya kakak-kakak untuk sambil bersedekah. Nah, langsung saja, apakah ada yang tahu nih judul kajian pada hari ini? Boleh? Ada yang mau open mic? Boleh. Apa coba? Ada yang tahu? Persiapan berlayar dalam bahtera pernikahan agar bermuara di surganya. Iya, Masya Allah ya. Eh, Judul pada hari ini yakni persiapan berlayar dalam bahtera pernikahan agar bermuara di surganya. Masya Allah ya. Ini tuh tentang kajian pernikahan pada hari ini. Baik, sebelum itu saya izin bertanya terlebih dahulu, apakah di sini ada yang sudah menikah? Boleh, raise hand. Saya mau tahu dulu nih. Apakah sudah ada? Ada. Ada ya. Insya Allah ada. Ataupun ada yang belum menikah mungkin. Boleh raise hand. Masya Allah ada ya, Masya Allah. Eh, Kak Ana ya, sudah menikah. Saya belum, Masya Allah belum. Angkat tangan dulu tangan Kak Fatin nih. Masya Allah belum ya. Oke. Masya Allah, ternyata banyak yang belum, tetapi tidak apa-apa. Tentunya mau yang sudah menikah ataupun yang belum menikah, kita di sini sama-sama mengambil pelajaran yang sangat berharga gitu ya untuk bekal kita di kehidupan dan bekal kita di akhirat tentunya karena kan judulnya juga bermuara sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Wah, Masya Allah ya. Nah, Kakak-kakak,
Ibu, Bapak, AA, Teteh, semuanya yang dicintai oleh Allah. Tentunya kita semua ini kan memiliki tujuan ya, yang mulia tentunya untuk menikah. Salah satunya yakni untuk meraih surganya Allah. Maka dari itu, mari kita jemput ya, kita jemput ia dengan penuh persiapan dan tentunya dengan jalan yang selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, dan materi pada hari ini akan disampaikan oleh Ustadz Haji T. Munandar Hilmi SAG. Dan alhamdulillah mungkin Ustadz sudah ada di Zoom meeting bersama kita. Assalamualaikum Ustadz. Apakah sudah ada? Oh, belum ada ya? Belum ada ya. Oke. Nah, karena Ustadznya belum hadir ya bersama kita ini dulu deh tanya-tanya dulu sama kakak-kakak semua. Sebelumnya kakak ini berasal dari mana aja sih? Kira-kira barangkali bisa berkenalan gitu ya. Karena kita membukanya seluruh Indonesia nih. Boleh ditulis di kolom komentar. Kalau saya dari Subang, Gorontalo. Masya Allah ya. Bentar, saya cek dulu. Dari Malang, Masya Allah. Dari Serdang Bedagai, itu di mana ya Pak? Masya Allah, dari Bandung. Dari Tasik, dari Jambi, Banjarnegara, Jakarta. Tapi asli Sunda. Berarti Jakarta agak Bandung gitu ya. Subang, Gunung Halu, Masya Allah. Demak, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Garut. Wah ini benar-benar Nusantara sekali ya kita. Banyak sekali beragam gitu ya. Nah, dari Lombok juga, Masya Allah, saya sangat senang sekali bertemu dengan kakak semua nih ya, karena kita bisa bersilaturahmi tentunya, walaupun secara online ya, dari Sumedang juga nih. Oke, Masya Allah. Nah, kakak semua, saya mau tanya nih, apakah ada yang lebih dari satu kali mengikuti sharing akademi? Ada ya, ada beberapa yang pernah saya lihat nih kakak-kakaknya. Dan saya mau tanya juga nih, alasan kakak-kakak ikut event ini apa sih? Coba ada yang mau eh, open mic atau open cam sambil open mic juga boleh. Silakan. Alasannya kenapa sih mau ikut apa kajian malam hari ini? Tentunya tentang pranikah nih. Ada? Silakan angkat tangan. Kita cek. Kak Yudisi mungkin? Atau siapa? Oke, Kak Wisnu nih, siapkan ilmu agar dikasih Allah jodohnya, Masya Allah ya, langsung jalur langit seperti itu. Oke, ada yang lain? Boleh juga nih, kalau misalnya mau lewat kolom komentar juga boleh. Ada lagi? Silahkan. Atau yang mau curhat dulu? Boleh banget. Oke, dari Kak Fatih nih ada juga pengen belajar supaya gak asal menikah. Betul banget. Kita tuh harus benar-benar mempersiapkan diri ya untuk menikah karena menikah itu kan seumur hidup gitu ya. Jadi benar-benar harus mempersiapkan segalanya. Dan mungkin kalau dari kakak-kakak yang sudah menikah, apakah ada kesan pesan ataupun saran gitu ya supaya kita lebih untuk mempersiapkan pernikahan seperti itu. Dari tadi ada siapa ya yang sudah menikah? Nih, dari Kak Elvira juga. Kenapa sih ikut event? Karena untuk memperdalam dan memperluas tentang ilmu dalam pernikah ya. Agar bisa membina dan membimbing dengan baik dalam rumah tangga. Oh, Masya Allah ya. Benar-benar tujuan kita tuh baik sekali. Silakan, ada lagi? Atau dari kakak tadi tuh Kak Ana ya? Yang sudah menikah.
Mungkin ada pesan-pesan bagaimana sih cara kita mempersiapkan pernikahan gitu. Boleh juga. Atau misalnya yang lain. Sambil menunggu yang lain ya teman-teman kita sambil menunggu ustadznya. Ada atau ada yang open mic atau saya tunjuk? Boleh? Mungkin dari perempuan dulu ya. Sebentar, kita cek dulu. Kak Nadira nih, mungkin ada tujuan tertentu kenapa sih atau alasan mengapa ikut event webinar kajian online pranikah pada malam hari ini? Kak Nadira, apakah ada? Kak Nadira? Oke. Ada. Nah, gimana sih Kak alasannya? Barangkali bisa open mic nggak Kak? Boleh Kak. Kayak tadi alasannya Boleh. itu ini sih karena sebagai bentuk ikhtiar aja dari aspek ilmu gitu ya Kak, supaya mungkin ketika nanti Allah kasih kesempatan, jadi kayak udah lebih siap gitu daripada nanti bingung gitu waktu waktunya datang kayak gitu. Oh iya, betul. Betul banget ya, Masya Allah. Itu dia alasan kenapa sih Kak Nadira ikut event ini. Lalu dari bapak-bapak atau AA-nya mungkin ya. Nih yang open cam, Kak Muhammad Doni. Silakan, kenapa sih Kak alasannya ikut event kajian online pada hari ini? Boleh Memberikan Kak. bekal untuk menikah nanti, meningkatkan pengetahuan, pengetahuan Tuh. kehidupan berumah tangga, Ya. supaya Yang terwujud yang keluarga sakinah mawaddah warahmah. Masya Allah, amin ya amin. Amin, Allahumma amin. Baik, Masya Allah ya, itu adalah alasan-alasan dari kakak semua dan tentunya tujuannya semuanya itu adalah baik. Dan terima kasih kepada kakak yang sudah memberikan pendapatnya, kenapa sih atau alasan ikut event pada malam hari ini. Baik, kakak, kita cek lagi ya, apakah Ustadznya sudah hadir di Zoom meeting pada hari ini. Assalamualaikum Ustadz. Kita cek ya. Sepertinya belum deh. Kakak Panita. Oh, belum ada ya? Belum. Oke, mungkin agak terlambat ya kakak karena di sini itu azan isyanya kan sudah mulai mundur ya. Tadi ada kabar juga beliau sholat isya terlebih dahulu. Jadi Masya Allah ya mungkin kalau misalnya di luar Jawa Barat atau di luar Pulau Jawa adakah jam berapa ya sekarang? Tadi ada kakak dari Jambi, Kaltim ya. Kira-kira jam berapa ya? Agak kemalaman nggak ya? Di Kaltim udah mau Baik. jam 9, Kak. Masya Allah. Di Berau 25.4, Masya Allah ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Apaan baru gabung? Oh iya, nggak apa-apa Ustadz. Alhamdulillah ya Ustadz sudah hadir bersama kita di Zoom meeting pada hari ini. Nampaknya nih kakak-kakak dari tadi sudah tidak sabar Ustadz untuk menerima materi pada malam hari ini. Amin, amin. Iya, baik Masya Allah. Nah, sebelum kita mulai, sebelumnya bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik, alhamdulillah. Gimana Alhamdulillah semuanya baik. sehat?
Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Baik, eh, sebelum kita mulai langsung ke materinya, saya izin membacakan terlebih CV dari Ustadz. Baik, nama Ustadz T. Mundar Hilmi, tempat tanggal lahir Subang 26 Desember 1971, status sudah menikah, memiliki 4 orang anak, alamat di Jalan Venus 42 Perumahan Subang. Akhir S1 Fakultas Usuluddin Juru Dakwah di TAI Persatuan Islam Bandung. Aktivitas ini yakni Ketua Bidang Garapan Bimbingan Haji dan Umroh, Pimpinan Daerah Persatuan Islam Terpadu di Kabupaten Subang, Ketua Bidang Dakwah Yayasan Robitoh Subang, anggota Forum Kerukunan Umat Beragama, FKUB Kabupaten Subang, pengurus Majelis Ulama Indonesia MUI Kabupaten Subang. Pekerjaan saat ini guru SMP IT, SMA IT Alami Subang, membina beberapa majelis juga. Dan moto hidup dari Ustadz yakni khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat untuk orang lain. Masya Allah. Nah, tentunya kakak semua nih sudah sabar untuk menerima materi karena ini tentang pernikah ya, jadi sangat bersemangat sekali. Yuk, mari kita siapkan fokus ternya, mari kita dengarkan dengan sama materi tentang persiapan berlayar dalam bahtera pernikahan agar bermuara di syurga yang akan disampaikan langsung oleh Ustadz Mundar Hilmi. Kepada Ustadz, saya persilahkan Ustadz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabir bima ta'malun. Yang saya banggakan dan Allah banggakan panitia di kajian pernikah ini dan seluruh teman-teman yang sudah bergabung di Zoom malam hari ini. Fungsi kita, terima kasih banyak. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sebuah kebetulan, tapi rencana Allah untuk mengumpulkan kita di ruang Zoom ini untuk bersama-sama berbagi sedikit ilmu, berbagi cerita, berbagi pengalaman, dan mudah-mudahan dengan pertemuan ini kita senantiasa mendapat bimbingan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan insya Allah untuk kita sekalian yang senantiasa sabar istiqomah dalam sunnah-sunnahnya. Tema yang diberikan biasa, makanya nanti mohon izin, Teh Fatin, Bapak sudah di itu ya, co-host ya? Sudah bisa screen, Ustaz. Iya. Temanya, Masya Allah ya, luar biasa berat, tapi insya Allah mendayu-dayu begitu. Tema kita adalah persiapan berlayar. Nah ini berarti kita hari ini sedang mempersiapkan diri untuk berlayar. Jadi belum berlayar ya, tapi mudah-mudahan ada yang sudah mulai berlayar di antara teman-teman hadir. Nggak usah rain sih. Jadi yang belum berlayar, kita sharing malam hari ini. Kemudian yang sedang berlayar, kita saling menguatkan. Mudah-mudahan kita sampai dan berada di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan itu yang kita dambakan, yang kita cita-citakan. Ya, terus terang ketika saya mendapat amanah ini, tema ini juga berat gitu. Berat dalam pengertian
apa iya ya rumah tangga pernikahan yang sudah saya arungi ini sudah menjadi pernikahan yang ideal, ya keluarga yang ideal. Tetapi kulihat ternyata memang kita juga sama-sama belajar, sama-sama untuk menapaki pernikahan ini betul-betul tidak ada yang ahli ya, tidak ada yang siap, tidak ada yang dikatakan expert, tidak ada. Semuanya sedang belajar. Makanya yang sudah menikah, mohon maaf ya, ini bukan nakut-nakutin. Selalu saja ada masalah yang dihadapi. Nah, makanya sebelum ikhwan akhwat, akang teteh yang akan berlayar, insya Allah ya nikahnya setelah pemilu kan ya, setelah 14 ya. Ya, mudah-mudahan tanggal 15 sudah ada undangan. Amin ya rabbal alamin. Iya, untuk menapaki jalan pernikahan ini sesuatu yang sangat luas ya. Mungkin Teh Fatin nggak cukup semalam sebetulnya kalau referensi tentang pernikahan itu sangat-sangat luas sekali pembahasannya. Tapi mari kita coba kupas yang agak-agak luar saja. Nanti kalau sudah mulai mendekati hari H, teman-teman silahkan lebih mendalam lagi, membaca lagi, konsultasi lagi, bertanya kepada yang sudah menikah dan seterusnya. Iya, sebelum itu teman-teman sekalian, dari pikiran-pikiran yang ada di otak kita ya, terutama yang belum menikah, pasti kepikiran terusnya. Mohon maaf ya. Apalagi yang sudah berusia 19 tahun begitu ya. Dalam kompilasi hukum Islam di Indonesia kan pernikahan itu di usia 19 tahun mulai diperbolehkan. Apalagi kalau sudah ditanya oleh keluarga, oleh teman-teman, kapan nikah gitu kan ya. Atau mungkin ikhwan akhwat ada yang hobi jadi panitia pernikahan mungkin nanti juga ditanya kapan kami menjadi panitia Anda gitu kan dan seterusnya. Nah, tentu sebelum itu semua dilakukan teman-teman semua harus memiliki tujuan dulu gitu. Tujuan menikah itu apa sih gitu. Karena saya pernah mohon maaf ya, pernah bertemu dengan seorang ayah di Bandung. Dia bilang bahwa Ustadz tolong dong carikan jodoh buat anak saya gitu. Nggak usah nggak usah macem-macem lah, yang penting mau nikah sama anak saya. Loh kok gitu kata saya. Dia bilang yang penting berubah status dari lajang menjadi seorang istri gitu. Karena kebetulan si Ahwat ini sudah mandiri ya, sudah bekerja, tetapi belum menikah. Nah, tentu itu tidak diharapkan pernikahan model seperti itu ya. Tetap harus memiliki tujuan yang datang dari hati kita masing-masing yang hendak menikah. Kurang lebih tujuan itu ada 5 ya di malam hari ini yang akan kita sampaikan, yang akan kita bahas. Yang pertama adalah untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi, ghariza, ya, naluri, syahwat, insting gitu. Itu mau tidak mau seiring usia ya, seiring kedewasaan seseorang itu makin mendesak gitu dan terdesak ya. Bukan desak itu ya, tapi dorongan itu akan semakin tinggi. Sudah sunatullahnya, sudah fitrahnya, makin bertambah usia makin tinggi dorongan naluri tersebut untuk menyukai lawan jenis ya. Kemudian dia sudah apa namanya ingin menyalurkan mohon maaf syahwat itu gitu kan. Maka dengan pernikahan itulah solusi dan tujuan yang harus dicapai gitu. Karena kita tidak menganut free sex, nauzubillahi min dzalik, tidak menganut pacaran ya, tidak menganut pergaulan bebas, sehingga dengan adanya pergaulan bebas itu kan dorongannya makin kencang gitu. Makanya Kanjeng Nabi itu kan dalam sebuah hadis mengatakan, "Ya ma'syarus sabab, listata'u minkumul ba'ah fawaz." Wahai para pemuda, kalau kalian sudah mampu maka menikahlah gitu. Dan kalau belum mampu maka saumlah, karena itu adalah cara untuk membentengi diri. Nabi sangat tahu tentang ghorizah, naluri seorang
pemuda yang sudah ingin menyalurkan syahwatnya, tetapi Allah tidak mengizinkan untuk berzina, ya jangankan berzina ya, mendekatinya pun sudah tidak boleh. Wala taqrabuz zina. Janganlah kalian mendekati zina. Innahu kana fahisya, karena itu perbuatan yang sangat merusak. Maka tujuan pernikahan yang paling utama di atas itu adalah bagaimana naluri itu tersalurkan lewat pernikahan begitu. Yang kedua, untuk membentengi akhlak yang luhur dan menundukkan pandangan. Ini dalam konteks bagaimana gorizoh tadi tidak liar gitu, ya, tidak kemana-mana, tidak bebas gitu. Karena kita bukan binatang ya yang semau-maunya gitu. Kita adalah manusia yang Allah bekali dengan akal pikiran, apalagi kita juga punya agama, maka disitulah lembaga pernikahan sebagai benteng gitu, benteng akhlak kita agar tetap terjaga, ya. Karena pandangan itu kan kalau sudah mulai memiliki pasangan yang sah itu kan sudah mulai tidak lagi larak-lirik kemana-mana gitu, ya. Seorang suami tidak larak-lirik ke yang bening-bening lagi gitu kan. Seorang istri juga sama, tidak larak-lirik lagi ke laki-laki yang lain begitu. Nah, yang ketiga adalah menegakkan rumah tangga yang Islami. Karena jangankan di kita di Islam, di non-Islam pun yang namanya berumah tangga itu akan ada gitu. Ya. Dia bukan muslim pun tetap berumah tangga. Hatta seorang yang tinggal di tengah hutan pun kemudian dia punya komunitas, tetap ada berumah tangga itu akan ada gitu. Nah, bagaimana rumah tangga yang diberikan oleh kita sebagai seorang muslim, maka lembaga pernikahanlah menjadi gerbangnya gitu. Kita kan tidak menganut 7-Eleven atau kumpul kebo, mohon maaf ya. Itu kan tidak ada dalam rumusan kita, ya. Mungkin kalau di barat biasa, serumah, kemudian punya anak begitu ya. Nauzubillah min dzalik. Nah, di Islam tuh nggak ada. Makanya pernikahan itulah sebagai gerbang membangun sebuah rumah tangga. Anaknya juga sah, ya, ayahnya ini, ibunya ini. Yang kemudian juga dalam urusan warisan juga sangat jelas. Apalagi juga di urusan keduniaan, administrasi negara juga sangat jelas begitu, ya. Yang keempat adalah untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika lajang beribadah, ya sama beribadah. Tapi akan beda value ini ketika sudah dilakukan oleh seorang yang sudah berumah tangga. Karena nikah ini adalah ibadah yang paling lama usianya. Maka saya sangat setuju ada forum-forum seperti ini ya. Kita sharing-sharing biar ini menjadi bekalan satu ibadah yang berumur panjang, yaitu pernikahan. Ya, kita kan juga kalau mau sholatnya khusyuk kan ada belajar dulu tata cara sholat gitu kan. Akhirnya sholatnya juga bagus. Nah, pernikahan pun sama gitu. Dapat dibayangkan kalau pernikahan ini kita siapkan dengan baik, maka insya Allah akan terjadi sebuah pernikahan yang baik pula gitu. Mohon maaf ya, bukan pernikahan yang tergesa-gesa, yang terburu-buru, apalagi mohon maaf karena by accident, karena kecelakaan dan lain sebagainya begitu. Kita ingin menikah yang alamiah, yang sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya begitu. Dan kelima adalah untuk memperoleh keturunan yang soleh. Nah, setiap diri kita nanti di usia tertentu akan sangat merindukan seorang anak, keturunan gitu, penerus darah kita gitu. Maka tidak dengan cara tadi kumpul kebo, mohon maaf ya. Mereka kemudian punya anak, tetapi kemudian tidak jelas statusnya. Nah, kalau dalam Islam, dan itulah sebagai cara kita untuk mendapatkan keturunan, ya. Berapa ratus atau berapa ribu, mungkin jutaan kasus aborsi, ya. Kasus anak yang dibuang. Ya, tadi juga saya buka medsos, sudah mulai tuh berita lagi tentang bayi yang ditemukan. Ya, ada yang di tempat sampah, ada yang di semak belukar, ada yang di depan pintu gerbang dan lain sebagainya. Ya. Nggak dengan demikian. Kenapa dibuang? Tentu ada alasan. Ya, makanya nauzubillah min dalik, itu jelas perbuatan yang sangat tidak manusiawi begitu. Ya, itu barangkali ya 5 tujuan kenapa kita menikah. Sekarang mengapa harus menikah gitu? Setelah paham dengan tujuan itu, maka kita kenapa harus menikah? Kita juga tidak
tidak akan membujang selamanya ya, mohon maaf ya. Ini ini banyak provokasi nanti malam ini ya. Jadi jangan-jangan besok sudah mulai pada nikah nih ya kalau tidak sibuk gitu ya. Nah, iwan sekalian, mengapa harus menikah? Ya, ini why-nya itu kita jawab malam hari ini ya. Karena juga mohon maaf ini sesibuk-sibuknya teman-teman di pekerjaan juga cek orang Sunda mah ada orang Sunda ya. Ulah jongjon gitu. Tekeng jongjon, tahu jongjon itu bahasa Indonesia nanya. Jangan keasikan gitu ya. Jangan keasikan sendiri. Ah, Ustadz aku pengen jalan sendiri, merasakan nikmatnya uang hasil jerih payah sendiri. Ya nggak begitu juga ya. Kenapa kita harus menikah? Nah, di sini saya bicara dalil ya, bicara apa yang Allah inginkan kepada kita. Mungkin dalilnya sudah sangat jelas dalam surat Ar-Rum ayat 21. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja." Nah ini. Dan di antara tanda-tanda kuasa Allah adalah Allah telah menciptakan kalian dari diri kalian azwajan berjodoh-jodoh. Ada istri-istri, ada pasangan-pasangan. Jadi secara fitrah manusia itu sudah ada pasangannya. Karena Allah sudah menyebutkan azwajan, ada jodohnya. Ada yang belum menikah di sini? Ada ya, makanya ada pranikah gitu. Ustaz, di mana tuh jodoh saya? Tenang, ada gitu. Ini masalah waktu saja. Ya, masalah rahasia Allah saja. Belum dibuka ini. Tefatin ada tuh jodohnya, entah di Korea, entah di Papua, kita tidak tahu. Ya. Ada gitu. Ada Kang Muhammad Doni Firdaus, ada juga. Entah nyempil di mana jodoh itu, Allah berikan. Kalau memang belum diperlihatkan. Azwajan berpasang. Kitanya harus optimis. Ya, harus punya keyakinan. Ada jodoh buat saya. Ada kok, ada. Gitu. Hanya masalah nanti Allah percepatkah atau esok lusakah datangnya jodoh itu. Tinggal bagaimana kita berikhtiar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dipertemukan dengan jodoh yang dimaksud di ayat 21 ini. Untuk apa? Taskunu ilaiha, agar merasa ada nyaman, ya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan, dan kamu rasa kasih. Mawaddah itu lebih ke cinta ya. Dan rohmah itu adalah sayang. Ini urutannya keren nih. Sakinah, mawaddah, dan rohmah. Ini kalau mendoakan pengantin, semoga sakinah, mawadah, warohmah ya. Pada wa itu adalah dan. Jadi sakinah, mawadah, dan penuh rahmat Allah. Nah ini urutannya sakinah dulu. Mungkin kalau teman-teman pernah belajar bahasa Arab, di taskun fi'il mudhari, sedang atau akan. Ya. Kan kalau mawadatan itu kan isim ya, kata benda. Rahmatan juga isim, kata benda. Tapi litaskunu, sakinah tidak menggunakan sakinatan, tidak. Tapi litaskunu. Apa artinya? Untuk menghadirkan sakinah itu proses gitu. Sebuah upaya pekerjaan hari ini dan yang akan datang. Tidak simsalabim tiba-tiba sakinah, harus diupayakan gitu. Makanya kan dalam konteks pernikahan itu nanti teman-teman membayangkan, boleh dong membayangkan. Kalau aku nanti jalan sama dia, aku harus nyaman bersama dia. Gitu kan ya. Atau sakinah bersamamu gitu. Ya untuk apa kita memilih dia, tetapi sudah di awal, sigana mau nyaman, jeung si eta mah da teu baleg gitu. Ya bisa. Harus ada upaya untuk nanti kita harus nyaman dengan orang itu. Ya. Dan juga akan saling mencintai dan saling menyayangi. Ini kalau cinta nih ya, mawadah di ayat ini ada sakinah, mawadah. Mawadah itu kan cinta. Cinta itu nanti kadang-kadang mohon maaf ya, ada kaitan dengan yang physically, jasadiah gitu. Kan ada orang suka cinta itu dengan, oh dia mah tinggi Ustaz orangnya. Oh dia mah yang ahwat, oh dia apa namanya? Kriteria aku gitu. Kenapa? Rambutnya keriting gitu.
Aku mencintainya karena keritingnya gitu. Aku mencintainya karena tingginya. Kadang-kadang fisik itu bermain dalam urusan cinta itu. Boleh nggak sih menyukai yang ganteng, yang cantik? Boleh. Di agama juga dibenarkan. Gitu. Memang kita suka dengan itu. Tetapi kemudian dalam pernikahan itu nggak hanya sakinah dan mawaddah, namun ada rohmah. Rohmah itu apa? Kasih sayang. Ini yang kadang-kadang tak lagi melihat fisik lagi. Mungkin teman-teman kalau melihat orang tua kita ya yang sudah berumah tangga 10, 20, 30 tahun, mereka tuh punya perubahan, ada perubahan. Si ayah dulu ganteng, mirip-mirip opa Korea. Sekarang ya Allah makin ke depan gitu badannya. Rambut memutih, janggut memutih. Si ibu juga begitu. Wah, dulu cantik. Ya, aku masih gadis desa gitu. Sekarang Masya Allah ya, udah keriput. Kemudian kantung matanya udah mulai membesar gitu. Tapi kenapa suami itu saling merasakan ada kedekatan yang luar biasa? Disitulah rahmah, kasih sayang. Ya, nggak melihat lagi fisik, nggak melihat lagi dia bagaimana gitu. Ya, ini kan benteng Takeshi nih, rahmah ini terakhir adanya gitu. Ya, dulu yang suka karena suaminya ganteng, sekarang kan ganteng lagi tetap bersama gitu kan. Suaminya cinta ke istrinya karena dulu paling cantik gitu sesubang, sekarang sudah nggak lagi, tetap sayang, tetap berumah tangga. Nah gitu ya. Nah, itu harus kita ciptakan, kita wujudkan gitu. Nah kemudian teman-teman sekalian, Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadis ya, riwayat Ibnu Majah dari Aisyah, beliau mengatakan apa? An-nikahu sunnat min sunnati. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu sunnahku. Ya. Sunnah itu apa? Jejak aku, ya kata Nabi. Pekerjaan aku, bukan pekerjaan lebih kepada sudah aku lakukan nikah itu. Faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Maka barang siapa yang tidak mengerjakan sunnahku, maka bukan golonganku. Dari yang lain, faman raghiba an sunnati falaysa minni, maka barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku maka bukan dari golonganku. Nah, sekarang begini pertanyaannya. Ketika nikah itu sunnah, apakah teman-teman tidak menikah tidak cinta kepada sunnah atau merasa belum datang jodohnya? Gitu kan? Kalau hari ini menikah Allah belum takdirkan jodohnya, nggak masalah. Tapi yang jadi masalah adalah ketika saya tidak menyukai menikah, saya tidak akan menikah, saya tidak suka dengan lembaga pernikahan. Nah, itu yang dikatakan bukan dari golonganku, membujang selamanya dengan sengaja. Itu yang dilarang, ya. Nah, nikah adalah sunnahku. Wa tazawwaju fa inni mukatsirun bikumul umama. Dan menikahlah kalian, aku ingin banyak umatku nanti di hari akhirat. Di surga itu Nabi Muhammad kepengen umatnya lah yang paling banyak di surga itu. Ya. Nah, disinilah kemudian Nabi mengatakan wa man kana dzataulin falyanki wa man lam yajid fa'alaihi bisyami. Barang siapa yang punya kekayaan, punya kemampuan, maka menikahlah. Dan jika belum mampu, maka saumlah, berpuasalah. Dan saum itu adalah wijaun, tameng bagi dirinya, gitu ya. Nah, kemudian dengan siapa kita menikah? Ya, tentu ikhtiar basyariah, ikhtiar kemanusiaan harus dijalankan. Mungkin ini teman-teman ananda sekalian ini yang belum menikah pasti punya orang tua, pasti punya guru, ya, pasti punya kakak senior. Itu jadikan wasilah-wasilah untuk pernikahan kita. Memang nanti akan dipilihkan oleh Allah jodoh kita, tapi tidak mungkin menunggu, ya. Teman-teman nunggu di ujung gang gitu. Kali aja jodohnya lewat, kan gak gitu. Ikhwan nongkrong di pos kamling, ngapain Jang? Nunggu jodoh. Ya gak gitu juga konteksnya. Kita mainkan. Kita manfaatkan sumber daya yang ada. Apakah ayah, teman, ibu, siapapun keluarga yang punya jaringan. Ya, nanti kalau sudah kita merasa nyaman, merasa cocok, baru tersampaikanlah niat untuk menikah itu. Nah, permasalahannya adalah kita juga harus memahami konteks An-Nur ayat 26.
Al-khabisa al-khabisin. Nah, wanita-wanita yang keji untuk laki-laki yang keji. Tidak baik, ya, pun juga untuk perempuan yang tidak baik. Jadi sekarang, ya, mohon maaf, kalau teman-teman, anak-anakku, adik-adikku semuanya ingin menikah dengan orang yang baik, orang yang kita harapkan, orang yang bagus itu dan ininya, bebet, bibit, bobotnya baik, maka pertanyaannya adalah, sudahkah kita memantaskan diri untuk mendapatkan jodoh yang baik menurut Allah? Gitu. Ya, Kak Ikhwan ini, Ustadz, calon istri saya harus tinggi 170, misalkan. Harus putih, rambutnya lurus, minimal S2, harus smart, harus bisa bahasa Inggris, dan sebagainya. Dan hafizah Quran. Pengen yang begitu kriterianya. Pertanyaannya, jika pun ada akhwat seperti itu, mau nggak sama Anda? Nah, itu juga masalah. Nah, makanya, bismillahirrahmanirrahim, Allah sudah mengatakan, perempuan yang tidak baik buat laki-laki yang tidak baik. Perempuan yang baik buat laki-laki yang baik. Begitupun sebaliknya, laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik. Maka sekarang masih ada waktu, ya, sebelum janur kuning sebelum undangan disebar, yuk bareng-bareng memantaskan diri, nanti Allah berikan jodoh yang terbaik menurut pilihan Allah. Nah, kemudian, ini Abu Hurairah sudah meriwayatkan, ya, bahwa baginda sudah menyebutkan dinikahi seorang perempuan itu umumnya karena 4. Yang pertama apa? 5 liha, karena hartanya. Boleh dong, Ustaz, menikahi perempuan yang kaya? Boleh. Boleh dong menikah perempuan liha sabiha, karena sabnya. Oh, dia darah biru, ya, turunan keraton. Soalnya kemarin juga waktu dia ngupas mangga, kecodet pisau, darahnya biru, gitu kan. Boleh. Ya. Oh, dia cantik, Ustaz. Wajmaliha, karena kecantikannya. Boleh, gitu. Walidiniha, dan karena agamanya. Jadi kemungkinan memilih pasangan itu adalah karena apa? Hartanya, keturunannya, kecantikannya, agamanya, gitu. Kalau 4-4-nya ada, boleh nggak? Wah, itu sangat ideal, ya. Tapi ingat, baginda juga paham, ya. Beliau dengan tegas mengatakan, fazfar bidatidin taribat yadaka. Karena itu, pilihlah yang memiliki agama, maka engkau akan beruntung. Andaikan yang 4 itu kita urutkan, maka pilihlah karena agamanya, gitu ya. Kita juga sudah sangat paham kok. Kalau memilih karena hartanya, harta bisa habis, ya. Pilih keturunannya, karena darah birunya, karena dia turunan keratonnya, itu pun nggak ngaruh. Kalau orang tuanya sudah pada pensiun, sudah pada meninggal, apakah tetap kita darah biru? Kan belum tentu juga. Karena kecantikannya, gantengnya, tapi itu nggak akan abadi. Tadi saya bilang juga ada perubahan. Ya, akhwatnya cantik, wah, mempesona gitu tuh, kayak di foto gitu ya. Tapi kalau tiba-tiba nabrak tiang listrik dan menyon kan juga nggak cantik lagi gitu. Nah, jadi mohon maaf. Nah, karena agamanya inilah yang nabikan buat kita sebagai jaminan keberuntungan. Ya. Oke, hartanya, keturunannya, agama, kecantikannya, tapi Nabi pengen pilih agamanya. Masya Allah, kalau nanti hartanya, keturunannya, kecantikannya dibingkai dengan agama, wah, luar biasa. Dan andaikan tiga-tiganya tidak ada, tapi dia agamanya kuat, Anda akan beruntung, kata Rasulullah. Akan berbahagia karena agamanya. Ya, karena dengan agama nggak mungkin ada kezaliman di rumah tangga. Tidak akan ada KDRT, tidak akan ditinggalkan, tidak akan ada istilah saling menyakiti, tidak ada. Karena agama melarang itu. Gitu maksudnya, ya. Nah, ya, teman-teman sekalian. Nah, ini yang kemudian teman-teman suka takut, ya. Atau gimana nanti kalau eh, kalau kan gitu ya. Padahal belum nyoba itu, belum dimulai pernikahannya. Jika. Gitu. Nah, ini coba dalam ayat perang saja Allah berfirman begini.
Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kamu membencinya tapi itu baik bagi kamu. Dan bisa jadi kamu menyukainya sesuatu itu tapi bagi Allah itu jelek bagi kalian. Makanya sekali lagi dengan proses nanti apa tadi berkonsultasi ya, kemudian istikharah, banyak berdoa kepada Allah, dimintakan yang terbaik. Kemudian ada sosok itu, ya kok nggak sesempurna, tidak sesuai ekspektasi ya. Ya kok badannya nggak seperti yang dibayangkan gitu. Nah ini yang menjadi gangguan-gangguan sebelum nikah itu. Gitu. Mohon maaf ya, gangguan-gangguan bayangan fisik yang seringkali mengganggu seseorang sebelum nikah gitu. Maka kita coba ubah mindset kita. Kalau proses sudah dijalani dengan baik, berkonsultasi dengan orang-orang yang baik, kemudian datang jodoh buat teman-teman semuanya, itu yang terbaik dari Allah. Ya, kalaupun ada kekurangan, sama kita juga punya kekurangan. Karena bisa jadi apa yang tidak kamu sukai itu baik bagi Allah, dan kamu menyukai itu tidak baik menurut Allah. Jadi apa namanya mindsetnya adalah bayangannya adalah ini di mata Allah seperti apa gitu ya, tidak di mata kita. Nah kemudian teman-teman sekalian, ini kekhawatiran sering muncul ya, menikah dengan orang yang tidak tepat. Tidak tepat kata siapa ini teh gitu kan ya, tidak tepat menurut Allah, tidak tepat menurut kita. Nah maka coba kita lihat Anas bin Malik, Nabi bersabda begini, idza tazawwajal abdu faqad kammala nisfaddin ya, bukan nasfa ya tapi nisfa, falyattaqillaha fi nisfil baqi. Jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Masya Allah. Ya, kenapa kalau bisa mah jangan dilambat-lambat. Kalau sudah ada calonnya, itu baik menurut orang tua kita, menurut guru kita, ayo disegerakan. Coba, itu apa keutamaannya? Orang yang menikah itu menyempurnakan setengah agamanya. Coba bayangkan, setengah agama, sekarang yang belum nikah, bagaimana persentase agamanya nih? Tuh kan? Nah, setengah agama sudah kita lewati dengan menikah. Selebihnya bagaimana? Falyattaqillah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Karena apa? Nanti dalam proses berumah tangga itu akan menemukan kekurangan-kekurangan. Ya, ketika ta'aruf akan baik-baik saja yang dilihat. Ya, di medsos apalagi. Nggak ada yang buruk di medsos. Wah, wajahnya ganteng. Ya ganteng udah filter 5 kali. Gimana? Ya. Dia cantik. Ya cantik. Orang pakai aplikasi apa gitu. Pakai apa? AI apa? Nggak ngerti saya. Gitu ya. Jadi bening-bening gitu. Matanya jadi kayak bidadari surga gitu. Ketika kita menikah dengan orang tersebut. Ya Allah. Gening kieu gitu ya. Makanya celak. Gitu. Nyimpen anduk di mana wae. Ya. Rewog dan seterusnya. Rewog itu apa ya? Aduh, orang Sunda. Apa rewog tepatin bahasa Indonesianya. Makannya banyak gitu, ya. Sampai kewalahan masak lagi gitu kan. Nah, tentu tidak hanya itu yang dimaksud. Kok jadi khawatir ya gitu. Jangan. Itu mah urusan-urusan yang bisa kita hadapi bersama-sama begitu ya. Maka tuh, bertakwalah setengahnya lagi. Bertakwa itu apa artinya? Dekat dengan Allah ya. Ini banyak nih kasus ya. Mohon maaf ya. Teman-teman sebelum menikah rajin ke kajian. Rajin tilawah. Rajin berkomunitas dengan orang baik. Ketika menikah, tiba-tiba menghilang dari dunia ini. Ya. Bahkan yang paling berbahaya adalah ibadahnya jadi berkurang. Kebanyakan healing sama suami. Jalan-jalan sama istrinya. Ibadahnya jadi kurang. Apa yang terjadi? Ketika ada masalah mentalnya kurang kuat. Hatinya tidak kuat. Maka percikan-percikan itu akan terjadi dan makin besar, makin besar. Kenapa? Takwanya malah berkurang setelah menikah. Justru seharusnya ketika sudah menikah makin dikuatkan ketaatan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Kekhawatiran itu terurai dengan husnuzon kita kepada Allah, positive thinking kepada Allah, positive feeling kepada Allah. Selesai dengan ketakwaan itu. Kalau teman-teman baca At-Tolak ya,
At-Tolak itu kan surat tentang perceraian, ya. Boleh nggak cerai? Boleh, ya. Itu sebagai jalan terakhir. Tapi jangan sekarang di pikirannya, muka belum udah mikirin talak, ya, nggak nyambung nanti. Paling pengetahuan saja. Dalam rumah tangga pun Allah sudah mewanti-wanti. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Itu kan? Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Gitu kan? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Ini teman-teman banyak kekhawatiran urusan apa? Urusan masalah. Ya, urusan masalah, urusan problem rumah tangga, urusan rezeki. Kenapa? Takwanya kita abaikan. Takwanya kita tidak jadikan nomor satu. Maka betul kata Nabi, "Falyattaqillaha finisbil baqi." Bertakwalah kamu kepada Allah pada separuh yang lainnya. Ini akan terurai itu kekhawatiran kita, kekhawatiran kita. Aku masih kuliah, Ustaz, tapi pengen nikah. Gimana nanti skripsinya? Bagaimana tugas akhirnya? Akan ada jalan keluar kalau kita niatnya baik di awal gitu. Ya tentu akan kembali juga kepada pribadi masing-masing tentunya ya. Baik. Masih ada waktu? Masih ada Ustadz Masih ya? sampai 20.45 ya. Baik. Nah, ini firman Allah dalam An-Nur 22. Coba yang layarnya apa? Yang ayatnya bisa dibaca agak ke tengah. Iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlihi. Nah, kan kata Allah, wangkihu al-ayama. Nikahilah orang-orang yang sendirian di antara kalian. Wassolihina min ibadikum wa imaikum, dari hamba-hamba yang soleh. Hamba-hamba yang soleh dan hamba-hamba perempuan yang soleha. Iyakunu fuqara, jika mereka miskin, yughnihimullahu min fadli, Allah yang akan mengayakkan. Nah ini, mohon maaf ya teman-teman, siapa yang ragu untuk menikah karena urusan ekonomi, baca lagi nih ayat. Kalau kalian fakir kata Allah, Allah yang akan bikin kamu kaya. Ya, coba yang bujangan-bujangan, yang lajang-lajang, sudah punya sendok pribadi belum? Piring, ya gelas, itu belum punya. Coba menikah, kemudian ngekos berdua saja di rumah perak, nggak apa-apa. Tiba-tiba punya piring, punya rice cooker, kebeli TV, kebeli kulkas, tuh geningan, tuh akhirnya Allah berikan kekayaan itu. Jangan takut dengan urusan-urusan, karena kita bertakwa kepada Allah gitu. Ya tentu si suaminya juga harus punya itikat baik untuk berusaha, ya, untuk berikhtiar, begitu. Nah, masuk apa untuk menikah, ya, selain wacana begitu, ya. Nah, teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita makin mendalam ya materi ini terkait dengan persiapan untuk nikah. Yang pertama apa? Persiapkan niat yang tulus dan matang. Nah, ini ya yang menjadi hal yang paling adalah niat menikah itu karena apa gitu. Tadi sudah dibahas ya, karena ibadah, karena menjalankan agama, karena itu, karena ini sudah sangat jelas. Nah, niatnya harus jelas juga gitu. Karena innamal amalu binniyat, amal kita bergantung pada niat. Kalau niat kita, kalau nikah kita niatnya kuat, ya insya Allah Allah juga akan kuatkan itu. Jadi kalau niatnya ya setengah-setengah, niatnya tidak kuat, ya nanti rentan gitu diri kita dalam mengarungi rumah tangga itu. Memperbaiki akhlak dan mengamalkan. Ini penting bagi seorang yang belum menikah untuk memperbaiki akhlak. Agar apa? Memantas diri ketika Allah akan memberikan jodoh yang baik buat ya, dan mengamalkan sunnah. Tentu saja karena adalah panduan kita dalam kehidupan di dunia ini, yaitu panduan menjalankan ibadah sunnah-sunnah yang Nabi contohkan. Mengikuti konseling pranikah, ini penting. Mungkin zaman-zaman saya dulu tidak ada yang begini, ada tapi jarang gitu. Sehingga kita kalau nikah itu ya jalan sendiri, belajar sendiri. Nah, sekarang sudah ada media-media seperti ini. Ya, sehingga masing-masing kita ini sudah tahu gitu. Nikah itu apa gitu minimal. Ya.
Kita bukan zaman siapa Siti Nurbaya ya, yang dijodohkan, yang di apa gitu, kita bukan lagi. Yang ketiga apa? Mengikuti yang kesiapan fisik. Kenapa harus siapkan? Karena seorang ayah, seorang suami akan menjadi tulang punggung bagi keluarga. Dia harus sehat secara fisik, harus bekerja kan, harus memberikan kenyamanan bagi keluarga dan bagi anak-anak. Coba Ahwat bayangkan, kalau belum nikah ketemu calon suami yang mohon maaf asma gitu, batuk, oh, kan ragu juga, badannya ringkih gitu, ya, tiba-tiba dirawat, gitu, tiba dikabarkan sakit, kan bingung juga mau nikah sama dia. Lah, emang saya suster kan begitu? Artinya harus kuat secara fisik. Ya Ahwat juga sama harus kuat secara fisik. Kelak akan hamil, ya, akan melahirkan, menyusui, terus mengurus suami, mengurus rumah, karirnya, Masya Allah. Maka harus sehat, harus fisiknya harus kuat begitu. Ya. Mental apalagi. Ini ya, mohon maaf ya, kenapa kasus-kasus perceraian kok mudah muncul gitu, terutama di kalangan-kalangan pesohor ya. Padahal baru nih kemarin tiba-tiba dikabarkan mau cerai lagi. Karena mentalnya ini yang kadang-kadang lemah gitu. Terlalu banyak baper tuh apa, kebawa perasaan gitu. Ya, dikit-dikit curhat ke orang lain, dikit-dikit ke media dan seterusnya. Tapi kita nggak seperti itu ya. Makanya ketika sahabat hendak menikah, baginda memberikan khutbah nikahnya adalah dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadid. Orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan-perkataan yang baik. Ini apa? Mental kita untuk jaga lisan kita ketika sudah menikah, ya. Apalagi nanti kita berhadapan dengan mertua, dengan ipar, ya, dengan keluarga besar yang luar biasa, beragam karakter. Kita harus kuat. Dan finansial, ya. Maka kan Nabi juga, wahai pemuda yang mampu, menikahlah. Finansial juga harus menjadi pertimbangan. Tentu nggak diukur seberapanya tidak. Tapi penghasilan untuk dirinya dan untuk istrinya dan anak-anaknya gitu. Kan Ahwat juga mungkin kan mau jadi orang yang nganggur, yang tidak punya penghasilan, kan juga agak ragu gitu. Bagaimana mungkin kita akan hidup bahagia, sehat, sejahtera kalau kita tidak memiliki finansial yang memadai begitu ya. Ingat ya, saya nggak menyebutkan punya gaji berapa, enggak, itu relatif sekali ya. Kemudian tentu teman-teman sekalian ketika sudah bulat pengen nikah itu, tentu pernikahan yang sakinah, mawaddah dan rahmah tadi. Bagaimana kuncinya? Yang pertama adalah saling memahami kekurangan dan kelebihan pasangan. Teman-teman, calon jodoh kita, calon pasangan kita ini bukan malaikat, juga bukan setan, bukan iblis. Duh, iblis. Nah, takutnya. Tapi manusia biasa yang dia punya kekurangan, dia punya kelebihan. Nah, ini harus disimpan dalam memori kita. Nanti menikah itu siap ya gitu dengan pasangan kita, dengan kelebihan pasangan kita. Jangan berharap kelebihannya saja, dia juga punya kekurangan gitu. Maka itulah kita azwajan itu berpasangan itu untuk saling melengkapi gitu, ya. Yang kedua apa? Memahami hak dan kewajiban. Hak suami apa? Kewajibannya apa? Hak istri apa? Kewajibannya apa? Wah, itu banyak nanti buku-buku pernikahan. Ya. Dulu Ustaz Azim menulis buku pernikahan itu banyak diurai dengan rinci dan bahasa mudah sekali. Pahami hak dan kewajiban. Suami nggak menuntut haknya saja, kewajibannya enggak. Juga sama, nuntut hak terus kewajibannya enggak. Nah, kalau pengen samawa ya harus paham hak dan kewajibannya apa. Ya. Yang ketiga, melakukan islah atau mendamaikan. Jadi, kualitas kita yang paling penting adalah ketika ada permasalahan, maka islahkanlah gitu. Bereskanlah berdua gitu. Jangan menunggu intervensi oleh keluarga, oleh orang tua, oleh mertua, oleh ipar, oleh siapa, bahkan oleh publik, jangan. Kalau bisa selesaikan berdua, islahkan berdua. Ya. Jangan ketika nanti ada masalah itu dibiarkan, tidak diislahkan. Nah, ini yang penting untuk kunci samawa.
Mohon maaf ya, kita melihat pasangan-pasangan yang bahagia, mereka mana tidak dalam hidup mereka, dalam rumah tangga mereka. Pasti ada. Tapi kenapa nggak kelihatan? Mereka selalu mengislahkan masalah-masalah mereka, ya. Dan mohon maaf sebentar ya, Pak. Ini dulu, mau dicas dulu ya. Ini, lowbat. Kita lanjutkan ya, sebentar lagi. Ya, yang keempat, introspeksi diri. Ya, introspeksi suami, introspeksi sebagai istri. Insya Allah itu akan jadi eh, pemicu kebahagiaan. Ya, jadi tidak ada yang ahli dalam menikah. Semuanya belajar, belajar, belajar. Perbaikan, perbaikan, perbaikan. Introspeksi, introspeksi, introspeksi terus begitu. Ya, kita kepengen juga menikah ya kalau bisa gitu ya, sekali dalam seumur hidup dengan pasangan yang sama gitu kan. Tetapi kan itu juga hal yang tidak mudah gitu. Maka ketika ada kekurangan, ya bukan bukan dengan egois kita menyelesaikan itu, tidak, tapi berintrospeksi, saling memaafkan. Ya, ini penting. Suami jangan gengsi memaafkan istrinya. Istri juga jangan terlalu lebay, nggak mau memaafkan suaminya. Enggak, saling memaafkan saja. Masing-masing punya kekurangan, kesalahan, kekhilafan, dan seterusnya. Nah, ini sangat penting nih. Kalau pengen sama, jangan mudah menuntut cerai. Ya, wahai para istri, wahai para suami, dikit-dikit aku dan kamu, you and me, atau kata istrinya, pulangkan saja aku pada ayahku. Jangan. Ada masalah dikit, suaminya gendong ransel, pulang ke Dayakolot. Ngapain coba? Jadi seakan-akan akan beres itu, gitu. Kan tadi sudah bilang, yuk berkomunikasi dengan baik, saling memaafkan, introspeksi, ya. Nih, wahai para akhwat nih ya, nanti kalau sudah menikah, amin, jangan nuntut cerai tanpa alasan. Akang, misalkan, iya saya pengen cerai sekarang juga. Kenapa, Neng? Enggak tahu, pengen cerai, weh, gitu. Enggak boleh. Kata Nabi, kalau ada seorang istri yang menuntut cerai kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat, maka selamanya dia tidak akan merasakan harumnya surga. Boleh nuntut cerai kalau ada masalah yang jelas. Misalkan tidak diperhatikan urusan nafkah, dizolimi, KDRT, ada masalah-masalah berat yang dihadapi, boleh silakan gitu. Ya, jangan ujug-ujug ya. Nah, kemudian teman-teman sekalian, nah ini kenapa saya sampaikan hal ini ya terkait dengan eh, bagaimana kita menghadapi permasalahan di rumah tangga ya. Ini eh, lagi-lagi bukan menakut-nakuti ya. Ini pasti akan ada. Kalau ada masalah, kecil maupun besar, sedikit maupun banyak, coba yang pertama apa? Sabar dan syukur. Nah, dalam surat Luqman, ayat 31, Allah menyampaikan, tidakkah kamu perhatikan sebuah bahtera di tengah lautan? Nikah itu kan kayak bahtera. Maka judul kita kan juga bahtera sebetulnya. Ya, nikah itu bahtera. Mau kemana? Mau ke pulau mana yang akan kita tuju? Pertanyaannya, apakah ketika bahtera atau perahu ini akan ke pulau yang tidak ada turbulensi, tidak ada godaan, tidak ada tantangan? Ada. Ada ombak besar, ada angin besar, ada badai, ancaman ikan-ikan yang membahayakan, itu akan ada. Maka jika ada masalah, sabar. Gitu kan ya? Inna fi dzalika la ayatil likulli sabarin syakur. Kata Allah, bahtera ini adalah tanda kebesaran Allah bagi orang yang bersabar dan bersyukur. Jika teman-teman nanti menikah menghadapi masalah yang tidak enak, bersabar. Jika teman-teman nanti mendapatkan kebahagiaan dalam rumah tangga, banyak-banyak bersyukur. Fa in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, aku tambah lagi nanti kebahagiaan itu. Ya. Jadi sabar dan syukur kiat pertama menghadapi masalah dalam pernikahan.
Yang kedua apa? Berkomunikasi dengan baik. Ini rata-rata sarjana, ya, sudah pandai berkomunikasi, pandai menyampaikan isi hati. Sok berkomunikasi dengan pasangan nanti, ya. Ini kan yang bikin bara itu makin panas ketika tidak ada keterbukaan, tidak ada upaya untuk, ayo kita selesaikan yuk bareng-bareng begitu, ya. Hadirin majelis ilmu ini penting sekali. Kalau teman-teman ada masalah, bukan ke malam, bukan ke dugem, bukan ke kafe nongkrong nggak jelas. Ketika ada masalah, datang ke tempat ilmu. Begitu sahabat sering melakukan ketika mereka ada problem di rumah tangganya, datang di majlis Rasulullah untuk mendengarkan nasihat Rasulullah, untuk mendamaikan hatinya, dan itu akan mengurai masalah tadi. Gitu. Apalagi kalau berdua berangkatnya, gitu. Ini lagi diam-demi gitu ya, berdua nanti menikah, punya masalah berat nih di rumah tangganya. Kata ustaznya harus datang ke pengajian. Ya udah kita berangkat berdua. Ya dengan bahasa isyarat karena malas ngomong gitu ya. Akhirnya boncengan gitu kan menuju pengajian. Di jalan kehausan, pakai isyarat juga minum bareng gitu. Makan bakso bareng. Akhirnya kan sakinah lagi ke tempat ilmunya kan gitu. Ya, mangga diatur-atur saja bagaimana caranya. Pertimbangkan keluarga ya. Jangan egois mikirin diri sendiri ketika menghadapi problema di rumah tangga di pernikahan. Ada keluarga kita, nanti kita punya anak ya. Kita punya mertua, kita punya ipar, kita punya dua keluarga besar gitu. Sok pertimbangkan masalah ini. Jangan cepat-cepat mengambil keputusan atau berbuat yang tidak baik. Ya. Kemudian perbanyak beribadah, dekat kepada Allah, mohon kepada Allah diluruskan, dibimbing atas masalah-masalah yang kita hadapi. Dan tadi perbanyak doa. Ya. Dan ini hatur nuhun ya. Mudah-mudahan nanti teman-teman ini di jelang pemilu 2-3 hari lagi sok preparekan, siapkan apa yang bisa kita persiapkan, perbanyak berkonsultasi, perbanyak berdoa. Insya Allah Allah juga akan segera untuk mengirim jodoh yang terbaik. Ya, demikian yang bisa disampaikan sebagai ada tanya jawab teh? Ada Ustaz. Ada, baik. Atau nun ya sudah menyimak beberapa puluh menit ke belakang. Ini ada kue lebaran. Ini gambarnya saja ya untuk mengingatkan kita Ramadan sebentar lagi. Gitu. Nggak nyambung juga ya gitu. Oh ya doakan nanti sahur bersama ya dengan pasangan. Buka bersama ya. Piraku reki wae gitu. Mau sendiri terus dari dulu gitu kan. Sok niatkan Ramadan ini berdua di rumah petak romantis. Bukanya bersama, sahurnya bersama gitu ya. Makan seblak bersama setelah tarawih. Masya Allah, indah. Gitu ya. Demikian yang bisa disampaikan. Semoga ada manfaatnya dan mohon maaf kalau dalam uraian tadi ada yang kurang berkenan. Insya Allah kita dalam diskusi mungkin lebih banyak dieksplor lagi. Saya punya pengalaman karena memang sudah menikah kurang lebih berapa puluh tahun ya. Ya, sudah cukuplah gitu. Ya insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ustaz, materinya yang sangat luar biasa sekali yang bisa kita dapatkan ya, kakak semua. Dan di sini saya membuka sesi tanya jawab. Bagi kakak-kakak yang ingin bertanya, silakan untuk raise hand. 3 orang penanya ya, raise hand ataupun yang punya pertanyaannya bisa melalui kolom komentar. Silahkan dikirimkan. Baik, sekarang sudah ada penanya pertama kita, yakni Kak Fatin. Silahkan Kak, langsung saja untuk pertanyaannya. Ya, bismillah. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi pernah baca di salah satu buku gitu ya beberapa waktu lalu itu ada salah satu pembahasannya di mana kita harus berdoa supaya terhindar dari cinta buta, terutama sebelum menikah gitu kan. Iya. Nah, karena kan yang namanya kalau udah cinta duluan itu kayak udah buta aja gitu, nggak bisa mikir jernih gitu kan, Iya. ACC aja gitu, menganggap bahwa dia udah sempurna, menganggap bahwa dia yang terbaik gitu, sehingga kita lalai atau lupa melibatkan Allah gitu. Padahal kan Allah itu yang maha tahu gitu ya.
baik masa lalu ataupun masa depan kita gitu. Nah, jadi gimana caranya kita mengklirkan gitu perasaan kita ketika kita mau menikah, supaya yaitu kita menikah itu adalah dengan seseorang yang Allah pilih gitu, bukan seseorang yang kita paksakan sempurna menurut kita tanpa melibatkan Allah gitu. Gitu Ustaz. Terima kasih, Ya, jazakallah khairan. ya. Ditampung dulu. Mau Teh, ditampung dulu atau langsung Ustaz? tampung dulu ya, 3 biar nanti sekalian. Baik. Ada Bu Ana ya, Masya Allah Bu, Damang. Alhamdulillah Ustaz Damang. Ini teman-teman Bu Ana baru menikah nih, mungkin masih hangat nih pengalaman-pengalaman. Masya Masya Allah. Ya, mangga dilanjut. Baik. Ditampung dulu ya pertanyaannya. Selanjutnya dari Kak Elvira Kiura. Silakan Kak untuk pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz izin bertanya, katanya kan setelah menikah kan kewajiban seorang kan mesti taat ke suami. Sedangkan suami tidak pernah memberikan contoh yang tepat pun terhadap istrinya. Jadi kayak bagaimana cara terhadap suaminya seperti itu, sedangkan kita mesti dituntut taat kepadanya gitu. Sedangkan dia tidak pernah memberikan contoh yang terbaik untuk istrinya. Baik, terima kasih. Mungkin segitu aja pertanyaannya. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Terusnya dari yang terakhir dari Kak Siska. Silakan Kak. Assalamualaikum Pak Ustadz dan Mbak Elva. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya, apabila misalkan seorang yang belum menikah atau yang sudah menikah misalkan karena bercerai, misalkan yang belum menikah ini melihat ada konflik dari keluarganya yang telah bercerai, bagaimana untuk menyiasatinya Pak Ustadz untuk bisa bertemu dengan sosok imam ataupun sosok lelaki soleh yang benar-benar bisa menjadi Pak Ustadz, bisa mengimaminya lah Pak Ustadz. Karena mungkin melihat dari keluarga sendiri atau dia melihat dari kedua orang tuanya itu masih ada kayak perdebatan ataupun bisa dibilang toxic parenting, dan dia ada kondisi salah satu keluarganya yang memiliki pasangan yang pasangannya itu sangat buruk Pak Ustadz, sehingga ujung-ujungnya berakhir dengan perceraian Pak Ustadz. Nauzubillah min zalik. Mohon anjuran dan saran dari Pak Ustadz sendiri. Assalamualaikum Pak Ustadz. Syukran jazakillah khairan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, terima kasih Kak Siska atas pertanyaannya. Langsung dijawab aja Ustaz? Atau... Baik, biar keburu lupa nanti kalau. Iya, Baik, siap. malum ini paling lansia di Zoom ini. Iya, pertama untuk Teh Fatin ya tentang cinta itu buta. Masya Allah. Love is dark. Iya, rasa suka itu naluri ya. Itu sah-sah saja. Seseorang menyukai seseorang itu kan hak dia gitu. Ya. Tetapi kemudian jangan cinta pada orang itu tadi membutakan hati, sehingga value atau nilai yang sudah diyakini berikan itu salah gitu. Maka di sini perlunya pemahaman akhlak kita, akidah kita, jangan sampai mencintai seseorang itu membutakan hati yang kemudian kita tidak lagi menerima masukan-masukan, nasihat-nasihat, petunjuk dari orang lain. Padahal versi orang lain, orang yang kita cintai itu nggak baik-baik amat begitu. Nah, disinilah makanya bagaimana orang bisa merasakan manisnya iman ketika meletakkan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul di atas cinta kepada makhluknya. Di awal keliru memang gitu. Makanya
Kalau cinta kita kepada Allah, Rasul di atas, ya, baru cinta kepada manusia, maka cinta kepada manusia akan di apa ada semacam figura gitu ya. Ada semacam sesuatu yang bisa mengawal cintanya kepada manusia dengan cara yang baik, ya. Makanya kalau orang kita misalkan ya mencintai seorang sungguh sangat buta dan mohon maaf kita nabrak yang namanya aturan, maka segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon bimbingan, mohon petunjuk. Kalau memang dia jodohnya, dekatkan. Kalau memang tidak jodohnya, jauhkan. Dan tetap menerima nasihat dari orang yang kita percayai. Apakah orang tua, atau guru, atau siapapun. Karena kalau orang sudah berkomentar yang kurang baik, seseorang harus lebih hati-hati. Mungkin di mata kita, dia perfect, sempurna. Ya cinta kan, mengalahkan segala logika gitu. Nah di sini perlu memprepare awal, ya Allah jauhkan hamba buta itu, ya karena ini akan membahayakan hati kita. Itu teh ya. Mudah-mudahan cintanya kita kepada seseorang atau makhluk Allah tidak melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, sehingga kita masih berpikir logis lah. Oh dia kekurangannya di sini, kelebihan di sini gitu. Kemudian yang kedua tentang sosok suami. Suami itu kan harus menjadi panutan, harus menjadi imam, harus menjadi sosok yang ditaati, begitu ya. Karena kan kalau sudah menikah itu kan taatnya kepada suami, kepada orang tua, bisa menjadi berbakti kan. Dan insya Allah kalau akan memiliki pasangan yang soleh, tidak akan mungkin menghalangi kita berbakti kepada orang tua kita. Mungkin kalau pasangan kita soleh. Kalau pasangan kita melarang kita berbakti kepada orang tua, karena kesolehannya gitu. Nah, jadi jika memang pasangan kita tidak sesuai dengan harapan ya imam yang baik, ini perlu diluruskan, perlu diberikan nasihat. Lah nanti saya istrinya, Ustaz, nggak berani atau ada semacam kekakuan untuk menyampaikan. Masih ada orang lain yang bisa menyampaikan ini kepada suami Anda, kepada suami ibu, ya. Dengan cara bagaimana minta orang yang dipercaya oleh kita untuk menasehatinya agar dia berubah menjadi suami yang baik, ya. Makanya sejak kita di pranikah ini, sesungguhnya kita selalu minta kepada Allah diberikan pasangan yang baik gitu, pasangan yang soleh, pasangan yang kemudian bisa menjadi sosok yang kita harapkan. Ya istri adalah istri yang taat, yang baik, yang soleha, juga suami yang imam, yang soleh, yang juga bertanggung jawab. Jika itu pun terjadi tadi, saya sarankan jangan dibiarkan berlarut-larut, harus ada solusi untuk meluruskan, dalam tanda petik ya, kekurangan atau kekeliruan suami tersebut begitu. Kemudian dari Ibu Teh Siska ya terkait dengan karena keluarga lain mungkin ada kasus, mohon maaf ya, divorce, perceraian, sebagainya, sehingga bukan trauma sebetulnya. Kepengennya punya pasangan yang tidak seperti itu. Nah, kembali kepada tadi, kepada ikhtiar kita adalah minta kepada Allah. Sekarang pantaskan diri kita untuk kelak Allah juga pantas memberikan kita seorang yang baik, seorang panutan, seorang imam, seorang teladan gitu. Bisa, insya Allah bisa. Asal kita berikhtiar. Kalau itu sudah terjadi, sudah menikah gitu kita ini, dan kemudian kita ingin memposisikan itu semua, ajak ngobrol, ajak diskusi. Yuk, hak suami ini, kewajibannya ini, hak istri ini. Insya Allah baik akan terbuka, akan ngobrol, akan mau sharing, ya. Jadi jangan ngebahas sebelah, jangan ngebahas kita healing kemana saja. Enggak, sesekali yuk berdua gitu. Di kebun teh berdua saja gitu. Ngapain ya di kebun teh berdua? Ya duduk gitu ya. Sok bicara tentang kita gitu. Bukan hanya tentang indahnya pelangi, tapi tentang kita yuk ngobrol gitu. Bagaimana baiknya ke depan gitu. Kekurangan saya apa, kekurangan Anda apa, diobrolkan gitu. Memang ini butuh keberanian. Ini harus untuk apa? Kesakinahan itu tidak akan muncul tiba-tiba kalau kita tidak menjaganya, ya. Buat Teh Siska, semoga Allah nanti memberikan suami yang baik, suami yang soleh, ya, suami yang kalau
imam, apapun yang terjadi di lingkaran kita, di lingkungan kita, ya kita fokus dengan perbaikan keluarga kita dulu, insya Allah. Ya. Dan tadi banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurratal muttaqina imam. Itu Teh Eva? Baik, Ya. Masya Allah. Alhamdulillah Ustadz, terima kasih atas jawabannya. Semoga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan, jawaban dari Ustadz. Semoga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kakak yang bertanya. Selanjutnya, ada yang bertanya lagi di kolom komentar, boleh Ustadz? Iya, silakan. Boleh. Ada mungkin ini sesi terakhirnya kedua dari sesi tanya jawab, dan tadi belum terlihat apabila ada kakak-kakak atau akang-akang yang mau bertanya atau dari Ikhwan juga boleh. Ada pertanyaan dari Kak Yanti. Pertanyaannya, apakah harus kita istikharah dulu sebelum menikah dengan pasangan kita, tetapi kita sudah yakin hati bersama dia? Karena takutnya jawaban dari istikharah itu bukan dia gitu, Ustaz. Jadi mau menjelang menikah baru istikharah seperti itu Jadi mungkin, goyah Ustaz. gitu ya. Iya, Malah takutnya malah 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 kelebat sosok mantan. Wah, ini ya. bahaya gitu. Jadi istikharah itu adalah ketika dihadapkan dengan dua pilihan. Itu maksudnya. Ketika akhwat dilamar, bukan dilamar ya, didatengin oleh dua ikhwan, kemudian agak bingung, misalkan, mana yang harus saya pilih, baru istikharah. Begitu. Kalau istikharah eh, yang kan ada sudah ikhwan sudah datang nih, cocok deh gitu ya, udah klik nih, udah pas gitu. Apa perlu istikharah lagi? Perlu, menurut saya. Untuk apa? Untuk menguatkan saja gitu. Ya Allah, jadikan calonku ini memang pilihanmu juga gitu loh. Ya. Biar ketika nanti menikah itu sudah yakin dengan ikhwan yang ini, dengan pasang atau akhwat yang ini gitu. Biar nggak goyah lagi malah justru. Bukan dimintakan lagi pilihan mana ya Allah, enggak. Ya Allah, saya ingin inilah yang terbaik buat saya. Karena aku sudah mencintainya ya Allah. Sudah jatuh hati ya Allah gitu. Hatiku padanya gitu. Tapi jangan berlebihan juga ya. Nanti ketika dia rawat kaget lagi gitu kan. Dan seperti itu. Kemudian apa lagi teh? Eh, Selanjutnya dari Kak Mutmainah, pertanyaannya bagaimana jika orang tua yang memilihkan pasangan buat kita, kemudian kita menolaknya karena kita memilih yang lain? Apakah Nah, boleh seperti Masya itu, Ustaz? Allah. Siti Nurbaya ini kejadiannya gitu. Datuk Maringgi melawan Samsul Bahri ini ya. Ya. Ini yang suka baca novel pasti tahu di bahasa Indonesia. Baik, eh, sesungguhnya di masa Rasul itu ya, halo, ada ya menyimak ya. Jadi ketika Rasulullah eh, mengajarkan para sahabat bahwa ketika ada pemuda yang soleh datang melamar putrimu dan kamu tolak, maka tunggu kehancuran umat. Nah, kemudian masalahnya, ini sang gadis yang menolak, begitu kan ya, di pertanyaan ini. Orang tua sudah punya pilihan, nah ini jodohmu ya, ini calon suamimu ya, atau ini calon istrimu ya, gitu. Nah, kemudian si anak menolak. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa harus menolak? Ini harus diperjelas lagi, gitu. Kalau yang disodorkan oleh orang tuanya pemuda yang soleh, ganteng, kaya, S3, seorang direktur muda, apa harus ditolak? Hafal 30 juz, apa iya ada gitu? Insya Allah ada. Gitu. Nah sekarang begini, tinggal luruskan pemahaman si anak, kenapa harus menolak pilihan orang tuanya? Apakah ada yang secara syar'i ditolak? Silahkan naik banding. Naik banding. Misalnya pilihan orang tua ini, si Ikhwan ini, mohon maaf ya, akhlaknya diakui orang tidak bagus. Rekam jejaknya juga kurang bagus. Si anak boleh naik banding untuk mempertimbangkan orang tuanya. Tapi kalau ketika tidak ada catatan apapun pilihan orang tuanya, harus diterima. Gitu. Inilah nanti kemudian dihoro.
Dan orang tua pun tetap harus menghargai sikap dari putrinya. Kalau putrinya diam, setuju berarti. Kalau putrinya berkomentar, pertimbangkan, diskusikan kembali. Jangan asal menjauhkan. Karena juga yang akan menjalani rumah tangga siapa? Ya anaknya. Intinya begini, kenapa menolak? Itu saja sih. Ya, kalau itu sudah bagus, sudah baik, secara sudah ya mendekati ideal gitu, terima saja. Karena orang tua kan nggak yang memberikan yang buruk kepada anandanya gitu. Itu tadi catatan yang tidak ananda boleh mempertimbangkannya gitu. Gitu ya. Siapa yang menjawab? Yang bertanya. Mutmainnah ya. Mudah-mudahan ini bukan pengalaman pribadi ya. Baik, masih ada? Kalau untuk pertanyaan mungkin sudah cukup ya Ustaz. Atau Ini barangkali ada salam siapa? Waalaikumsalam ini ya warahmatullahi wabarakatuh. ada salam Ustaz. Usman Solehudin. Cipendei KBB, Bandung Barat. Masya Allah. Ini murid saya, sekarang sudah jadi ustadz ini, Masya Allah. Ya, ada Masya wajahnya. Allah. Masya Allah. Ya, sehat-sehat Usman ya, dimanapun engkau berada, jadi seorang yang baik ya. Insya Allah. Bermanfaat buat umat. Ya, Mana Ustaz. masih ada? Mungkin ada terakhir ini Ustaz. Satu iya. lagi. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustaz, saya sudah pernah gagal dalam pernikahan. Bagaimana caranya agar saya tidak trauma untuk mengatasi Masya Allah. trauma mungkin? Mas trauma ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prinsipnya adalah Allah Maha Kaya, Allah Maha Luas, Allah Maha Sayang sama kita. Jadi tidak semua orang dipersepsikan seperti yang kita alami. Memang trauma butuh waktu untuk proses penyembuhannya, kan? Waktu yang menyembuhkan, tapi jangan lama-lama juga, gitu. Jadi pemikirannya diubah, ya. Mindsetnya diubah. Kalau ini yang bertanya adalah ikhwan, masih banyak akhwat yang baik di luar sana. Kalau ini akhwat, masih banyak ikhwan yang baik di luar sana. Harus yakin, berdoa sama Allah, ya. Dari sekian banyak miliaran manusia ini, masih banyak orang-orang yang baik yang berhak untuk berjodoh dengan Anda, ya. Trauma hanya akan menghalangi langkah-langkah baik Anda ke depan. Kalau trauma terus umur terus bertambah, akan terus merawat trauma, kan tidak juga, ya. Insya Allah dengan pertolongan Allah masih banyak calon-calon pasangan yang baik, tidak seperti yang kemarin-kemarin. Insya Allah harus yakin, ya, begitu. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah Ustaz. Semoga semua jawaban dari Ustaz menjadi solusi bagi teman-teman semua. Insya Allah. Mungkin untuk pertanyaan sudah cukup ya Ustaz. Ya, Sudah tidak ada yang lain lagi. Oke. Baik teman-teman semua, Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah berada di penghujung acara tentunya. Tentunya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz yang telah menyampaikan materinya yang luar biasa pada malam hari ini kepada kita semua. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman yang standby gitu ya dari awal sampai akhir sampai sekarang. Mungkin sebelum ditutup ada closing statement terlebih dahulu, Ustadz. Silahkan. Ya, jadikan pernikahan kita adalah ibadah yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lelah berdoa meminta yang baik. Jika sudah mendapatkannya, minta sama Allah untuk dibimbing bahwa kita adalah jodohnya dan dia adalah jodoh kita yang akan bersama-sama sampai ke surganya. Ya, jangan lelah memperbaiki diri, jangan lalu terus menjadi orang-orang yang soleh dan soleha. Insya Allah jodoh itu sudah ada, tinggal kita bersabar untuk Allah menakdirkan yang terbaik buat kita insya Allah. Demikian yang bisa disampaikan. Hatur nuhun. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah, terima kasih Ustaz atas closing statement-nya. Baik, teman-teman semua, Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita akhiri kajian online pada hari ini. Tapi sebelum itu, mari kita berfoto bersama terlebih dahulu. Jadi bagi teman-teman yang belum open kameranya, silahkan untuk di open kamera supaya bisa terlihat ya
dan kita foto bersama. Di sini kita akan 3 kali foto, jadi bagi teman-teman tetap standby untuk senyum ya, karena kita nggak tahu di slide mana. Oke, dalam hitungan ketiga boleh untuk tersenyum. Sudah siap semuanya? Mungkin dikasih waktu 5 detik untuk persiapan ya. Silakan open kameranya. Oke, kita tunggu teman-teman yang lain supaya rame-rame nih. Oke, baik. Kakak operator sudah mungkin ya? Oke, siap. Dalam hitungan ketiga, berikan senyum terbaiknya. 1, Banyak. 2, 3. Baik, sekali lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Baik. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih lagi kepada Ustadz yang telah Sama-sama. memberikan materinya kepada kita semua. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih saya ucapkan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, pamit ya. Syukron. Ya, Ustadz. Terima kasih. Syukron Mbak Elva. Sama. Ustaz. Baik. Hah? Oh, ya, ya. Allah